Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang peranan finansial teknologi bagi perusahaan. Contohnya, pertama saya sendiri, Faira Biatni, kemudian ada Afin Purnama, kemudian Siva Amalia, kemudian Regina Amanda, kemudian Putri Dana, kemudian Inayatul Maula, kemudian ada Nabila Salma. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Industri 4.0 mengubah berbagai kegiatan bisnis menjadi merek teknologi. Untuk itu, berbagai perusahaan mengikuti perkembangan teknologi dengan mudah menjadi bisnis yang berorientasi pada penggunaan teknologi. Demikian halnya dengan bisnis keuangan nasional. Beberapa perusahaan keuangan muncul dengan tawaran bisnis yang mengedepankan teknologi. Penggunaan teknologi menjadi strategi perusahaan dalam memberikan layanannya. Perusahaan keuangan ini lebih dikenal dengan sebutan finansial teknologi. Banyak kemudahan layanan yang ditawarkan oleh finansial teknologi yang berhasil meningkatkan minat masyarakat. Tak heran jika pada November 2019 jumlah peminjaman melalui finansial teknologi di Indonesia mencapai 60,41 triliun. Pertumbuhan finansial teknologi dalam kemudahan layanan yang diberikan tentu membantu masyarakat untuk membangun kegiatan wirausaha. Finansial teknologi memberikan layanan permodalan secara cepat dan mudah. Pelaku bisnis bisa memanfaatkan finansial teknologi sebagai jalan untuk permodalan usaha. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berkeinginan untuk mengkaji lebih jauh mengenai peran finansial teknologi bagi kewirausahaan untuk keuangan kewirausahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana implementasi finansial teknologi pada kewirausahaan. Yang kedua, bagaimana mengatasi tantangan dan peluang kewirausahaan dalam era vintage. Sedangkan tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui mengenai pengaruh pemahaman terhadap implementasi finansial teknologi pada kewirausahaan. Yang kedua, untuk mengetahui mengenai bagaimana mengatasi tantangan dan peluang kewirausahaan dalam era vintage. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan pemahaman vintage terhadap produktivitas teknologi kewirausahaan keuangan di Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kajian terkait dengan vintage dan inklusi keuangan terhadap produktivitas teknologi kewirausahaan keuangan di Indonesia. Kewirausahaan merupakan komponen penting dalam suatu negara. Wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menangkap peluang dan berani mengambil risiko menjalankan sebuah usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Seorang wirausaha harus mampu melihat adanya peluang, menganalisis peluang, dan juga mengambil keputusan untuk mencapai keuntungan yang berguna bagi diri sendiri atau lingkungan sekitarnya, dan kelanjutan usahanya sebelum peluang tersebut dimanfaatkan oleh orang lain. Wirausaha yang berhasil biasanya memacu sebuah mimpi dan berusaha merealisasikannya, karena adanya kepercayaan yang tinggi akan kesuksesan yang akan diraih. Pemberdayaan wirausaha merupakan solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi dan juga pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang masih terbilang rendah dan upaya pengentasan kemiskinan, efisiensi, dan pengembangan potensi. Ada beberapa peran kewirausahaan untuk perekonomian seperti membuka lapangan kerja baru, jenis usaha beraneka ragam, berkurangnya kesenjangan ekonomi di masyarakat, meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi nasional, pendapatan negara bertambah, faktor-faktor produksi bisa dikombinasikan. Menurut Andita Tisa, negara yang maju memiliki generasi yang terdidik, tetapi di sisi lain, angka pengangguran juga semakin tinggi. Maka dari itu, berwirausaha merupakan sebuah solusi demi kemajuan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan penurunan angka pengangguran. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengertian fintech. Perkembangan teknologi digital merupakan hal yang niscaya terjadi dan tidak dapat dihindari. Revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris selalu menyebabkan perubahan tatanan industri yang mempengaruhi hampir setiap bidang, baik mempengaruhi secara negatif maupun secara positif. Industri selanjutnya yang akan terdisrupsi adalah industri jasa keuangan yang kemudian dikenal sebagai financial technology.
Adapun yang dimaksud dengan financial technology menurut the National Digital Research Center ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non-bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai jenis-jenis fintech. Yang pertama, fintech digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Dan yang kedua yaitu fintech P2P lending, memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Dan yang ketiga yaitu jenis fintech account aggregator ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut yang melalui satu platform saja. Dan yang keempat yaitu fintech jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksadana, premi asuransi, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu fintech personal finance. Melalui platformnya dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana. Fintech memberikan dampak terhadap kewirausahaan dengan kemudahan akses keuangan dan juga inovasi dalam pembiayaan kewirausahaan. Dampak fintech yang pertama adalah kemudahan akses keuangan. Fintech telah membawa dampak signifikan terhadap kewirausahaan melalui kemudahan akses keuangan yang sebelumnya sulit dicapai oleh kewirausahaan kecil. Yang pertama adalah proses pengajuan pinjaman yang lebih cepat dan efisien yang memungkinkan UMKM atau kewirausahaan kecil dapat mengakses pinjaman dengan lebih cepat. Karena dulunya ketika melakukan pinjaman dengan lembaga keuangan yang konvensional, mereka harus melalui prosedur yang rumit dan juga panjang. Kemudian yang kedua adalah penggunaan teknologi digital dan otomatisasi yang membuat kewirausahaan kecil ataupun UMKM dapat melakukan pengelolaan keuangan mereka dengan lebih baik dengan menggunakan teknologi-teknologi dan juga platform-platform fintech. Kemudian yang ketiga adalah membuka peluang baru untuk mendapatkan dukungan finansial, salah satunya dengan melalui crowdfunding yang membuat mereka dapat mendapatkan dukungan finansial melalui platform-platform fintech. Dengan demikian, fintech tidak hanya memberikan kemudahan akses keuangan, namun juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih efisien, inklusif, dan juga inovatif. Dampak yang kedua adalah inovasi dalam pembiayaan kewirausahaan. Fintech menyajikan solusi pembiayaan yang lebih cepat dan juga efisien. Platform fintech dapat menyederhanakan proses pengajuan pinjaman, mengurangi birokrasi, dan juga mempercepat penilaian resiko. Ini memungkinkan para pelaku kewirausahaan dapat bisa mendapatkan akses ke dana ataupun ke bantuan keuangan dengan lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang konvensional yang seringkali harus melibatkan prosedur yang panjang. Dan berikut ada dua jenis fintech yang menawarkan inovasi dalam pembiayaan bagi kewirausahaan. Yang pertama adalah microfinancing. Microfinancing adalah layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan yang memudahkan usaha dan juga keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat pada kelompok ekonomi ini seringkali kesulitan untuk mengakses pembiayaan bagi usaha mereka. Microfinancing berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan menyalurkan dana usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam atau pelaku UMKM itu sendiri. Dan salah satu startup yang bergerak di bidang microfinancing adalah Amarta yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online. Kemudian yang kedua adalah peer-to-peer lending service, dan jenis ini dikenal dengan peminjaman uang. Fintech ini membantu memenuhi kebutuhan masyarakat atau pelaku UMKM yang membutuhkan akses keuangan. Fintech ini dapat memungkinkan konsumen untuk lebih mudah meminjam uang dan memenuhi kebutuhan usahanya tanpa melalui proses yang rumit seperti yang harus mereka lakukan ketika mereka akan meminjam uang di lembaga keuangan konvensional ataupun bank-bank konvensional. Nah, salah satu fintech pada jenis peer-to-peer lending services ini adalah Awan Tunai, yaitu sebuah startup yang menawarkan opsi cicilan digital dengan cara yang aman dan juga mudah.
Selanjutnya yaitu tantangan dan peluang kewirausahaan dalam era vintage. Pada era vintage ini terdapat tantangan besar sekaligus peluang menarik bagi para pengusaha, di mana salah satu tantangannya yaitu persaingan yang semakin ketat. Persaingan ini bisa membuat sulit bagi pengusaha untuk mempertahankan pangsa pasar yang menonjol di antara kompetitor. Namun di sisi lain, era vintage juga membawa peluang besar bagi pengusaha, di mana salah satu contohnya itu adanya inovasi ke teknologi keuangan yang membuka pintu bagi solusi baru dalam layanan keuangan, seperti contohnya adalah pembayaran digital. Yang pertama di sini ada tantangan penggunaan vintage dalam kewirausahaan. Penggunaan vintage dalam kewirausahaan ini membawa sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaatnya. Di antaranya yang pertama itu ada kompetisi yang ketat. Industri vintage ini berkembang pesat sehingga persaingan antara pelaku usaha semakin ketat. Para wirausahawan itu harus memiliki strategi yang tepat untuk bersaing dan memenangkan pasar. Kemudian yang kedua ada perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen juga terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi, di mana para wirausahawan ini harus memahami perubahan perilaku konsumen agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga adanya keterbatasan akses dan pengetahuan teknologi. Tidak semua pengusaha memiliki pemahaman teknologi yang memadai untuk memanfaatkan vintage secara efektif. Maka dari itu, pelatihan dan edukasi mengenai penggunaan platform vintage diperlukan agar mereka dapat memanfaatkannya secara optimal. Kemudian yang keempat yaitu ketidakpastian regulasi. Industri vintage ini seringkali berada di bawah perubahan regulasi yang cepat, sehingga pengusaha perlu selalu mengikuti peraturan yang berkaitan dengan transaksi keuangan, perlindungan konsumen, dan juga privasi data. Hal ini dapat menjadi tantangan karena peraturan sering berubah dan juga kompleks. Kemudian yang kelima yaitu tantangan dan privasi data. Vintage mengandalkan transfer data dan informasi keuangan yang sensitif, jaminan keamanan, dan perlindungan privasi menjadi kunci dalam penggunaan vintage. Ancaman keamanan seperti peretasan dan juga pencurian identitas adalah risiko yang harus ditangani dengan serius. Yang keenam yaitu adopsi dan kepercayaan penggunaan. Mengubah perilaku konsumen dan pengusaha untuk beralih ke solusi vintage memerlukan waktu. Beberapa orang mungkin ragu atau tidak percaya terhadap teknologi baru ini. Membangun kepercayaan dan menunjukkan manfaat yang jelas dapat membantu dalam meningkatkan adopsi. Kemudian yang ketujuh yaitu ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Di sini ketika menggunakan vintage tergantung pada konektivitas internet dan juga infrastruktur teknologi. Di daerah dengan akses internet yang terbatas atau tidak stabil, hal ini dapat menjadi hambatan. Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik di mana kolaborasi antara pemerintah, perusahaan vintage, dan pelaku industri lainnya dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan vintage dalam kewirausahaan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu adalah peluang perkembangan bisnis dengan vintage. Di sini terdapat beberapa peluang kewirausahaan dalam era vintage. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Vintage dapat membantu bisnis untuk menghemat waktu dan biaya serta meningkatkan produktivitas. Misalnya, vintage dapat digunakan untuk otomatisasi proses pembayaran, manajemen akses, dan juga analisis data. Kemudian yang kedua, menciptakan produk dan layanan baru. Vintage dapat membantu bisnis untuk menciptakan produk dan layanan baru yang inovatif dan juga sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, vintage dapat digunakan untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih terjangkau, mudah diakses, dan juga sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketiga, menjangkau pasar yang lebih luas. Vintage dapat membantu bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk masyarakat di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas ke layanan keuangan tradisional. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya saing. Vintage dapat membantu bisnis untuk meningkatkan daya saingnya di pasar dengan memberikan layanan yang lebih cepat, lebih murah, dan juga lebih personal kepada pelanggan. Yang kelima, akses ke modal dan pembiayaan. Vintage menghadirkan model pembayaran alternatif seperti peer-to-peer lending atau crowdfunding yang memungkinkan akses ke modal bagi para pelaku usaha, terutama bagi mereka yang sulit mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan tradisional. Kemudian yang keenam ada efisiensi operasional. Solusi vintage seperti perangkat lunak akuntansi online, pembayaran digital, dan juga otomatisasi proses keuangan membantu meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk fokus dan mengembangkan inti bisnis mereka. Kemudian yang ketujuh, inovasi produk dan layanan. Vintage mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Dengan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan, perusahaan ini dapat menganalisis perilaku konsumen untuk menyajikan produk dan juga layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedelapan yaitu peningkatan pengalaman pelanggan. Melalui aplikasi dan platform vintage, pengusaha dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, pembayaran yang mudah, layanan pelanggan yang lebih responsif, dan aksesibilitas
yang lebih baik dan dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara bisnis dengan pelanggan. Yang kesembilan yaitu pengelolaan resiko yang lebih baik. Solusi fintech menyediakan alat yang menganalisis dan mengelola resiko bisnis dengan lebih baik. Dengan adopsi teknologi ini, perusahaan dapat melakukan manajemen resiko secara lebih efektif dan juga mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih akurat. Kemudian yang terakhir yaitu ekspansi global yang lebih mudah. Fintech memungkinkan akses ke pasar global dengan lebih mudah melalui solusi pembayaran internasional, penukaran mata uang, dan platform perdagangan elektronik. Ini membuka peluang untuk ekspansi bisnis secara global, di mana dengan memanfaatkan teknologi keuangan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional saja, tetapi juga membuka pintu bagi inovasi dan pertumbuhan yang lebih besar bagi perusahaan dalam berbagai sektor industri. Jika ingin melihat penerapan financial technology pada kewirausahaan, maka kita dapat berkaca kepada beberapa data yang tersedia. Dari overview data tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2017 OJK merilis 87% perusahaan di Indonesia sudah menggunakan financial technology untuk payment method mereka ataupun untuk permodalan. Pada tahun 2023, survei dilakukan oleh Asosiasi Vintage Indonesia di mana didapatkan 41% pengguna vintage itu merupakan middle class dengan rata-rata pendapatan 5-10 juta, di mana mereka merupakan unbanked ataupun underbanked. Nah, tentunya ini sangat baik untuk peluang bagi pemerintah Indonesia, terutama untuk mewujudkan inklusi keuangan atau financial inclusion. Ini merupakan data umum UMKM, di mana dari data ini kita dapat melihat bahwa UMKM adalah sektor penyumbang terbesar terhadap PDB atau produk domestik bruto sebesar 60,5%, di mana ini menyatakan bahwa sektor UMKM dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dominasi penggunaan dan pengembangan vintage oleh kelas menengah itu tidak luput dari peran UMKM, di mana transaksi yang dilakukan oleh kelas menengah itu kebanyakan dilakukan di UMKM. Saat ini UMKM di Indonesia sudah berjumlah sebesar 64 juta UMKM terregistrasi. Nah, transaksi ekonomi yang dihasilkan pun tentunya sangat besar. Untuk melihat financial technology apa yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia atau financial technology apa yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, survei dari data Indonesia.id merilis hasil survei mereka pada tahun 2022 bahwa vintage yang banyak digunakan adalah pembayaran digital atau digital payment dengan persentase kurang lebih 93,81%. Financial technology jenis ini merupakan pembayaran digital yang dapat dilakukan untuk melakukan transaksi pembayaran atas pembelian barang, pembayaran tagihan, dan juga pembayaran cicilan. Salah satu digital payment yang populer di Indonesia adalah metode pembayaran QRIS atau Quick Response Indonesian Standard. Ini merupakan satu kode yang dapat dipindai dan terintegrasi dengan digital banking dan juga dompet-dompet digital. Nah, pembayaran melalui QRIS ini, saat ini QRIS sudah memiliki kurang lebih 26,7 juta merchant di seluruh Indonesia dengan akumulasi UMKM di dalamnya mendominasi sebesar 91,4%. Pada awal kemunculannya pada tahun 2022, UMKM mendominasi transaksi pada QRIS dengan nominal 1 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya payment method QRIS ini dapat menciptakan inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan pembayaran digital merupakan kewajiban dan keharusan bagi seluruh sektor UMKM. Ada 4 aspek yang sangat terlihat jika suatu vintage berhasil diterapkan pada sektor kewirausahaan. Yang pertama adalah kompetisi. Dengan penerapan vintage ini dapat meningkatkan daya saing dan juga dapat menciptakan ketahanan bisnis, karena saat ini tren bisnis adalah menggunakan financial technology khususnya pada metode pembayarannya, sehingga dengan penerapan vintage ini berarti kita mengikuti perkembangan zaman yang ada. Yang kedua adalah capital. Bisnis dengan mudah mendapatkan modal secara digital. Yang ketiga adalah operations, di mana dengan penerapan vintage pada sektor transaksi maupun juga permodalan, ini akan meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pada operasi bisnis perusahaan.
Dan yang keempat adalah munculnya kesempatan-kesempatan baru untuk mencoba pasar-pasar yang memang menggunakan teknologi sebagai gaya hidup utama mereka, seperti contoh Gen Z dan juga millennials. Hal ini juga menciptakan inklusi keuangan di mana ini sangat berdampak kepada pemerintah, sehingga semua rakyat Indonesia dapat mengakses fasilitas-fasilitas keuangan dan juga jasa-jasa keuangan. Keberhasilan suatu vintage pada kewirausahaan tidak luput dari tantangan yang dihadapi. Secara garis besar ada 2 tantangan utama vintage yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah data safety atau keamanan data. Hal ini terkait tentang pencurian data dan penyalahgunaan data yang kerap terjadi pada sektor perbankan dan juga e-commerce. Yang kedua adalah interoperabilitas. Ini terkait tentang bagaimana suatu sistem atau suatu aplikasi sigap melakukan pembaruan sehingga memitigasi terjadinya error ataupun memitigasi terjadinya bugging pada suatu sistemnya. Karena bugging atau error pada suatu sistem, terutama financial technology, itu akan menghambat proses bisnis yang menggunakan jasa financial technology tersebut. Bahwa kesimpulan dari finansial teknologi bagi kerusahaan ini, industri ini telah memberikan dampak signifikan pada transformasi kegiatan bisnis, mendorong perusahaan untuk menjadi lebih melek teknologi. Di sektor keuangan nasional terlihat adanya transformasi serupa dengan munculnya perusahaan-perusahaan yang menawarkan layanan bisnis berbasis teknologi yang dikenal dengan fintech. Jadi fintech ini menjadi salah satu wujud penerapan teknologi di sektor keuangan, di mana perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan teknologi sebagai strategi utama dalam menyediakan layanan mereka. Jadi transformasi ini sebuah peluang untuk mengubah sebuah operasi seperti kayak adanya lending, crowdfunding, dan transaksi keuangan online lainnya yang memberikan kecepatan, keefisien, dan kemudahan bagi pengguna. Dengan demikian, fenomena ini telah merangsang pertumbuhan fintech secara cepat dan perubahan dalam ekosistem keuangan. Kemudian adanya perkembangan teknologi ini semakin adanya responsif. Sarannya yaitu 1. Penguatan keamanan dan perlindungan data. Perusahaan fintech harus memprioritaskan investasi dalam sistem keamanan tinggi untuk melindungi data pelanggan. Jadi di sini itu ada auditing dan sertifikasi keamanan agar secara teratur untuk perlu diimplementasikan. Kemudian kedua, adanya peningkatan kesadaran keamanan untuk melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan fintech, termasuk dari praktek terbaik dalam penggunaan layanan finansial digital dan cara melindungi informasi pribadi mereka. Kemudian ketiga, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang memberikan pelatihan kepada tenaga kerja dalam menghadapi teknologi baru dan mengelola risiko keamanan. Jadi sumber daya manusia ini yang terampil akan memastikan penggunaan teknologi fintech dengan efektif dan aman. Kemudian yang keempat, kerjasama antara pemerintah dan industri. Jadi pemerintah perlu bekerjasama dengan perusahaan fintech untuk mengembangkan si regulasi yang memadai tanpa menghambat inovasi. Dibutuhkan adanya dialog terus-menerus untuk memastikan keseimbangan antara keamanan, inovasi, dan inklusivitas keuangan. Kemudian yang kelima itu pemahaman risiko dan mitigasinya dalam membangun pemahaman yang kuat tentang risiko yang terkait dengan fintech dan mengimplementasikan strategi mitigasi risiko yang efektif. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.